Tim gabungan BNN, Polri, dan Bea Cukai menggerebek sebuah lokasi penyimpanan narkoba di kawasan Pergudangan Pluit, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan hari Rabu malam ini, petugas menyita 281 kg narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam 8 buah mesin pemoles sepatu. BNN mencium indikasi kesamaan jaringan narkoba di Pluit ini dengan kasus narkoba 1 ton di Anyer pekan lalu. Yang depan kita ini adalah dari sindikat ya, berarti ya dengan modus yang seperti ini memasukkan walaupun secara bertahap dengan jumlah yang kemungkinan ya jumlahnya pasti besar. Maraknya pengungkapan penyelundupan narkoba dari luar negeri memperkuat argumentasi kondisi darurat narkoba di negeri ini. Walau Polri dan BNN terus bekerja keras, kasus-kasus narkoba baru dalam jumlah besar terus bermunculan. Tidak ada satu pun pulau kita, negara kita yang terbebas dari narkotika. Tidak ada satu elemen bangsa kita yang terbebas dari narkoba. Dan dari yang tertinggi TNI sampai ke bawah juga sudah terkontaminasi. Saat memberi sambutan dalam penutupan Mukernas Partai Persatuan Pembangunan hari Jumat, Presiden menginstruksikan polisi agar tidak ragu menembak mati di tempat para bandar narkoba yang melawan penangkapan. Sampai kita lah, tegasin saja, terutama pengedar-pengedar narkoba asing, kemudian sedikit melawan, sudah langsung ditembak saja. Sejumlah kasus penyelundupan narkoba belakangan ini menggunakan jalur laut dan dikendalikan warga asing asal Taiwan. Selain perang terhadap narkoba, pekan ini ada pula peristiwa menarik dari dunia politik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dua ketua umum partai politik yang berada di luar pemerintahan ini membuat puluhan wartawan berkerumun di perumahan Puri Cikas Bogor Kamis malam lalu. Dalam pertemuan ini, Prabowo tampak sangat menikmati nasi goreng yang disajikan SBY. Intelnya Pak SBY masih kuat. Jadi beliau tahu kelemahan Pak Prabowo itu nasi goreng. Asal diberi nasi goreng, udah Pak Prabowo setuju aja sama itu. Tentu, selain menikmati nasi goreng, pertemuan dua tokoh politik ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang strategis untuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Komunikasi yang baik tentu sangat penting menjelang Pilpres 2019. Penerapan presidensial threshold 20% dalam undang-undang pemilu yang baru mengharuskan partai berkoalisi agar dapat mengajukan calon presiden. Sebuah kondisi yang tidak ideal bagi Demokrat dan Gerindra yang tentu sudah mengantongi nama capres masing-masing. Masalah undang-undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR RI yang kita tidak ikut bertanggung jawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan, ya silahkan. Mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Menurut hasil pemilu 2014, tidak ada satupun partai politik yang perolehan suaranya atau perolehan kursinya di DPR lebih besar dari presidensial threshold. Demokrat sendiri mendapat suara 10,9% suara dan kursi, sementara Gerindra memperoleh 11,8% suara dan 13% kursi. Jika bergabung, koalisi Demokrat dan Gerindra tentu lolos presidensial threshold. Namun pertanyaannya, sejauh mana kedua partai mau bernegosiasi dalam mengusung nama capres dan cawapresnya? Bagi Gerindra, kemungkinan besar masih mengajukan Prabowo sebagai capres. Lalu, apakah Demokrat mau menerima jatah cawapres? Dan siapa yang akan diajukan Demokrat sebagai cawapres?
Jauh dari hingar-bingar politik, Panitia Pelaksana Asian Games Jakarta dan Palembang atau INASGOK mulai bekerja. Langkah awal mereka adalah mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ketua INASGOK, Erick Thohir, kunjungan ke KPK adalah untuk meminta pendampingan administratif. Erick menilai kriteria sukses penyelenggaraan Asian Games tidak hanya dari segi pelaksanaan, namun juga dari tertib administratif. Erick merasa KPK perlu mengawasi penggunaan anggaran dalam Asian Games 2018 mendatang. Sebelum mengunjungi KPK, INASGOK juga berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mengantisipasi cacat administratif penyelenggaraan Asian Games. KPK bisa menjadi monitoring daripada kegiatan yang ada di Asian Games, karena bagian dari sukses administrasi itu yang sangat penting juga buat kami di panitia Asian Games. Namun pengalaman menunjukkan meminta pendampingan KPK tidak menjadi jaminan sebuah proyek bebas masalah. Setidaknya itulah yang dialami mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam kasus korupsi KTP elektronik. Setelah RAB kita susun, saya minta diaudit oleh BPKP. Selesai diaudit BPKP, berdasarkan audit itu saya bawa ke KPK, saya presentasikan di KPK lagi. Sejatinya KPK tidak hanya bertugas mengungkap dan menangkap.